Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadja Gata Fristi, NPM 1851053, kelas 5 IHMB, mata kuliah Hukum Lingkungan, dan berkuliah di Universitas Internasional Batam. Nah, jadi dalam video ini saya akan menjelaskan secara umum mengenai hukum lingkungan. Nah, jadi kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Di pertanyaan pertama yaitu menjelaskan tentang apa itu hukum lingkungan. Nah, hukum lingkungan menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu suatu atau semua hal yang berkaitan dengan makhluk hidup. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 atau Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, itu adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan lingkungan hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Nah, jadi hukum lingkungan ini dalam bidang ilmu hukum, dia itu merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang paling strategis. Kenapa? Karena di dalam hukum lingkungan ini dia itu mempunyai banyak segi. Yang pertama itu dari segi hukum perdata, yang kedua dari segi hukum pidana, dan yang ketiga itu dari segi hukum administrasi. Nah, dengan demikian si hukum lingkungan ini tentu saja memiliki aspek yang strategis dan lebih kompleks gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu asas hukum lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang asas hukum lingkungan. Jadi asas hukum lingkungan itu menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu asas perlindungan pengelolaan lingkungan hidup itu ada 14. Jadi saya akan sebutkan ke-14-nya. Jadi yang pertama ada asas tanggung jawab negara, yang kedua asas kelestarian dan keberlanjutan, yang ketiga ada asas keserasian dan keseimbangan, yang keempat ada asas keterpaduan, yang kelima ada asas manfaat, yang keenam ada asas kehati-hatian, yang ketujuh ada asas keadilan, dan yang kedelapan ada asas ekoregion, yang kesembilan ada asas keanekaragaman hayati, yang kesepuluh ada asas pencemar membayar, yang ke-11 ada asas partisipasif, yang ke-12 ada asas kearifan lokal, yang ke-13 ada asas tata kelola pemerintahan yang baik, dan yang terakhir yaitu asas otonomi daerah. Oke, salah satu dari ke-14 asas ini saya mengambil untuk dijadikan contoh yaitu asas ekoregion. Nah, saya jelaskan dulu asas ekoregion ini apa. Jadi asas ekoregion ini merupakan suatu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. Nah, tujuan kebijakan ekoregion ini untuk memperkuat perencanaan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, jadi salah satu contoh pulau yang saya ambil, salah satu contoh yang saya ambil yaitu berada di Pulau Sumatera. Nah, yaitu Danau Toba dan sekitarnya. Jadi di Danau Toba ini seperti yang kita tahu banyak sekali sumber daya alam dan kearifan lokal yang bisa kita ambil sebagai contoh. Maksudnya saya ambil sebagai contoh gitu. Nah, menurut saya Danau Toba ini dan sekitarnya itu sudah memenuhi unsur karakteristik dari asas ekoregion tersebut, yang dimana asas ekoregion ini harus memiliki sumber daya alam. Nah, sumber daya alam yang berada di Danau Toba yaitu air danau, lalu hutan lindung, hayati, lahan pertanian yaitu persawahan, dan
pertanian lahan kering, lalu ada sungai dan anak sungai, lalu ada kekayaan geologi. Nah, lalu aspek yang kedua, karakteristik yang kedua itu ada ekosistem. Nah, ekosistem dari Danau Toba ini sendiri yaitu adalah pemanfaatan perikanan, pemanfaatan perikanan berkelanjutan, lalu sumber bahan baku air minum pariwisata, lalu pembangkit listrik tenaga air yang dimana biasa kita singkat yaitu PLTA. Nah, lalu karakteristik yang ketiga yaitu kondisi geografis. Nah, kondisi geografis dari Danau Toba ini itu berada di ketinggian 904 sampai 20.157 meter di atas permukaan laut dengan kontur tanah yang beraneka ragam. Nah, kontur tanahnya yaitu datar 10%, landai 20%, miring 50%, dan terjal 15%. Oke, untuk karakteristik yang selanjutnya itu ada budaya masyarakat setempat. Nah, budaya masyarakat setempat di Danau Toba, yang seperti yang kita tahu, untuk budaya masyarakat di Danau Toba atau Batak itu sangat beraneka ragam. Nah, khususnya di Danau Toba sendiri itu sering diadakan festival atraksi. Nah, salah satunya itu adalah Solubolon. Solubolon itu adalah lomba mendayung perahu tradisional. Nah, ada juga seperti diadakannya musik Batak Toba, lalu ada juga si gale-gale khas Batak Toba atau Danau Toba, lalu ada tari tortor. Nah, terus itu ada apa lagi ya? Pokoknya banyak deh pastinya. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke karakteristik yang terakhir yaitu kearifan lokal. Nah, kearifan lokal di Danau Toba ini sendiri itu adalah masyarakatnya itu memelihara ekosistem yang ada di Danau Toba itu seperti ikan, udang, dan apa aja yang ada di dalam Danau Toba itu sendiri yang ada di dasar danaunya itu. Pasti ada bakau juga, dan ya itu sangat mempengaruhi juga ya kan untuk suatu kearifan lokal gitu. Nah, terus itu di Danau Toba ini masyarakatnya ini dia itu menjadikan tempat sebagai mata pencaharian masyarakat setempat untuk pariwisata gitu. Nah, jadi menurut saya dari contoh di atas ini kita udah tahu. Maksudnya saya juga melihat bahwa bahwa Danau Toba ini sudah memiliki karakteristik yang lengkap ya, karakteristik yang lengkap, dan pastinya yaitu dari pengertian asas ekoregion sendiri, yaitu ya bertujuan bahwa asas ekoregion ini bisa memperkuat perencanaan dan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Danau Toba. Jadi kesimpulannya, Danau Toba ini sudah lengkap karakteristiknya untuk asas ekoregion ini gitu. Selanjutnya saya akan membahas tentang peraturan perundang-undangan tentang hukum lingkungan yang pernah berlaku di Indonesia sendiri. Nah, di Indonesia sendiri perkembangan hukum lingkungan ini itu sudah dimulai atau sudah lahir sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, atau yang biasa kita singkat itu ULH 1982, yaitu pada tanggal 11 Maret. Nah, ULH 1982 ini pada tanggal 19 September 1997 itu digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Nah, kemudian diganti lagi pada Undang-Undang Nomor
32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau yang biasa disingkat dengan UU PPLH. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu adalah hak dan kewajiban masyarakat atas lingkungan. Nah, untuk hak dan kewajiban masyarakat itu diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Nah, berkenaan dengan hak kewajiban dan peran masyarakat tercantum pada pasal 5 sampai 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa pada pasal 5 ayat 1 setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan yang baik dan sehat. Nah, pada penjelasan pasal 5 ayat 1 ini, masyarakat ini memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk mereka dan lingkungannya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu pada pasal 5 ayat 2. Nah, setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penjelasan dalam pasal ini yaitu informasi lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat ini itu dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen, analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan suatu evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang. Oke, terus ada pasal 5 ayat 3 yang berisi tentang setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, penjelasan pada ayat ini, peran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini itu meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan maupun dengan pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu. Nah, selanjutnya ada pasal 6 ayat 1. Nah, pasal 6 ayat 1 ini berisi setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah menanggulangi pencemaran dan perusakan. Penjelasan dalam pasal ini yaitu kewajiban setiap orang sebagaimana yang dimaksud pada ayat ini itu tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat. Nah, sebagai anggota masyarakat ini harus mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Nah, kewajiban tersebut itu mengandung makna bahwa setiap orang turut berikut serta dalam upaya memelihara lingkungan hidup. Misalnya peran serta ini yaitu dalam mengembangkan budaya bersih lingkungan hidup, kegiatan penyuluhan dan bimbingan di bidang lingkungan hidup gitu ya kan. Nah, oke, selanjutnya itu ada pasal 6 ayat 2. Nah, pasal 6 ayat 2 ini berisi setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Oke, penjelasan dalam pasal 6 ayat 2 ini itu informasi yang benar dan akurat itu dimaksudkan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, yang terakhir itu ada pasal 7. Pasal 7 ayat 1 ini berisi tentang masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Oke, dalam pasal 7 ayat 2 itu berisi pelaksanaan ketentuan pada ayat 1 di atas dilakukan dengan cara yang pertama, meningkatkan kemandirian keberdayaan masyarakat dan kemitraan. Yang kedua, menumbuh kembangkan kemampuan kepeloporan masyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial. Yang keempat, memberikan saran pendapat. Dan yang kelima, menyampaikan informasi atau menyampaikan laporan.
Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan tidak sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.